Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Game Say Hi episode 2. Kali ini kita akan ngobrol asik dan inspiratif bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nila Karinelli sebagai podcaster yang akan memandu jalannya hingga usai nanti. Nah, sebelum dimulai, Nila mau pantun dulu nih, tolong dibantu cakapnya teman-teman. Cakep. Pergi ke pasar bawa kuali. Cakep. Dibeli 7 sama Pak Bupati. Cakep. Selamat datang di podcast GMD bersama Ibu Christopherni. Selamat datang Ibu, gimana nih kabarnya? Halo Mbak Nila, apa kabar? Alhamdulillah kami sehat-sehat saja. Iya, alhamdulillah. Ibu, ini pertama kali Bu ya mengadakan podcast GMD di Purwokerto ya Bu ya. Karena ini pertama kalinya GMD langsung bertemu langsung dengan Ibu Feni dalam podcast. Nah, Ibu gimana nih perasaannya? Ini perasaannya sangat bangga ya sama teman-teman GMD Purwokerto, di mana program GMD Say Hi ya. Iya, Say Ini Hi. suatu program yang inovatif dan program yang baik sekali untuk tentu menginspirasi ya, harapannya menginspirasi teman-teman GMD semua untuk bisa berbagi banyak hal ya, baik berbagi pengalaman, kepemimpinan dan cerita-cerita menarik lainnya tentunya. Iya, oke. Kali ini memang temanya sangat menarik Ibu ya, karena tentang mengulik gimana sih buat menjadi perempuan yang menginspirasi untuk sejuta orang gitu ya. Karena melihat Ibu ini sebagai pemimpin di Bank Indonesia Purwokerto ya Bu ya. Nah, tapi Ibu sebelumnya itu sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat ya Bu ya. Betul nggak Bu? Iya, benar sekali. Iya. Mbak Nina. Sebenarnya saya juga merasa terhormat ini dibilang ini ya. Sebenarnya kita masih sama-sama proses belajar sebenarnya ya, Mbak Nina. Oke, mungkin teman-teman GMB juga penasaran sih Bu ya. Emang gimana sih Bu perjalanan awal karir Ibu mulai dari lulus kuliah, Ibu pertama kali karir itu di mana, dan juga latar belakang pendidikan Ibu tuh di mana gitu Bu? Iya, Nila dan kawan-kawan GMD semuanya. Sebenarnya saya juga manusia biasa ya, bukan yang luar biasa. Menyelesaikan sarjana S1 Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Andalas Padang malah ya, Sumatera Barat. Kemudian menyelesaikan S2-nya dari Universitas Indonesia jurusan Risk Management, dan saat ini dalam proses penyelesaian S3 untuk bidang manajemen keuangan tentunya. Wow, keren sekali ya Bu ya. Aduh, tidak, ini masih proses Mbak. Ya, kalau untuk karir sih terima di BI tahun melalui jalur pendidikan calon pegawai muda PCPM angkatan 23 ya, tahun 2000. Saya lulus kuliah tahun 1999. Alhamdulillah menjalani proses tes dan terima di BI-nya tahun 2000, pendidikan 1 tahun dalam PCPM 23 itu sampai diangkat 2001. 2001. Ya, itu dimulai dengan sebagai analis muda ya, analis junior di pengawasan perbankan di Jakarta ya. Selama ya terus berproses menjadi manajer, kemudian asisten direktur, dan alhamdulillah saat ini menjadi Sebagai deputi kepala direktur yang diamanahkan Kepala Perwakilan BI Purwokerto. Oh, iya, luar biasa sekali Ibu. Nih Ibu ngomong-ngomong asli dari mana ya Bu ya? Ibu pernah di Sumatera Barat, di Provinsi Sumatera Barat, sekarang di Purwokerto, kuliah di Padang. Ibu aslinya dari mana tuh Bu? Wah, aslinya ya aslinya saya orang Padang, Orang beneran, Padang. orang Minang, Minangkabau benar ya. Makanya saya asli orang kampung dari Minangkabau, dari desa yang merantau ke Jakarta selama penempatan di BI di Jakarta 18 tahun. Kemudian dikembalikan lagi ke kampung. Tahun 2019 saya kembali ke BI Sumatera Barat sampai 2024 awal ya. Kemudian baru ke BI Purwokerto. Oke. Luar biasa sekali Bu ya. Ibu sebagai kepemimpinan dari Bank Indonesia Purwokerto, kira-kira triks and tipsnya gimana Ibu ya buat sebagai pemimpin, dan karakter apa yang dibutuhkan untuk menjadi sosok pemimpin Ibu? Sebenarnya saya juga masih terus belajar ya Mbak Nila ya. Kalau
Ya, saya merasakan seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang baik ya. Harapannya bagi setiap orang tentunya bisa memimpin dengan baik lembaga yang dipimpinnya. Tentu yang pertama itu harus benar-benar bisa berpikir strategis ya. Bagaimana menetapkan visi ataupun tujuan kita bersama dari suatu lembaga yang misalnya dari BI Purwokerto, tujuan kita kemana, tentu itu kita sama-sama menetapkan, dan itu peran pemimpin di situ sangat krusial dalam menentukan visi ataupun rencana strategis yang akan kita jalankan ke depan, dalam jangka waktu ke depan. Jadi seorang pemimpin harus bisa berpikir strategis, dan juga seorang pemimpin itu juga harus bisa menurunkan strategi ataupun visinya tadi ke dalam program-program kerja yang bisa dijalankan oleh bawahan atau oleh pegawainya untuk bisa dicapai secara bersama-sama. Jadi bagaimana merinci ke dalam suatu program kerja tentunya ya. Selain berpikiran strategis, juga bisa menurunkan program ke dalam bentuk program kerja, dan juga mengkomunikasikan. Jadi pemimpin juga harus bisa mengkomunikasikan apa tujuan kita bersama, apa program kerja yang kita harus jalankan kepada bawahan. Namun tidak hanya bisa memberikan arahan ataupun meminta menginstruksikan ya, seorang pemimpin juga harus bisa menerima usulan ataupun masukan dari bawahannya tentunya. Keterbukaan gitu ya, Bu ya? Dan harus mampu mendengar tentunya. Kemudian juga seorang pemimpin juga harus bisa memotivasi tentu ya, jadi memotivasi memotivasi bawahannya supaya kita benar-benar mempunyai semangat yang sama, komitmen yang sama, dan rasa tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan dari lembaga. Dan pemimpin tidak hanya mengarahkan ataupun tidak hanya menginstruksikan, tapi juga memberikan contoh teladan yang baik tentunya sebagai role model. Kalau di BI kita sebut ini Mbak Nila. Apa jadi itu, Bu? seorang pemimpin, jadi pegawai BI itu ada semua pemimpin, dan setiap pemimpin itu harus bisa menjadi better person, jadi orang better, kemudian menjadi better friend, juga menjadi teman yang baik, dan juga menjadi better leader tentunya. Jadi kayak keluarga gitu ya, Bu ya? Iya, better friend. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ternyata menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah ya teman-teman, karena membutuhkan sosok yang benar-benar mumpuni untuk menjadi sosok pemimpin gitu ya. Ini Ibu ngomong-ngomong nih Bu ya, selama ini di dalam Bank Indonesia Purwokerto, Ibu kan menjadi seorang perempuan karir ya Bu ya. Tentunya ada penelitian tentang mengatakan kesuksesan seseorang, bahwasanya ada korelasi positif untuk laki-laki untuk menjadi orang sukses, namun juga ada korelasi negatif untuk seorang perempuan, karena sebagai perempuan itu bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang pemimpin Bu, karena pastinya untuk disukai dan disenangi oleh masyarakat itu pastinya tidak hal yang mudah, dan itu bukan hal yang biasa gitu Bu. Nah sejauh ini Bu, Ibu menjalankan karirnya, kira-kira ada tantangan terbesar nggak Bu dalam hidup Ibu, dan itu yang membuat Ibu langsung terbang ke atas gitu Bu? Sebenarnya untuk zaman saat ini Mbak Nila, saya rasa kesempatan sangat terbuka lebar ya buat baik perempuan ataupun laki-laki, sepanjang kita mau terus ya, intinya kita terus memberikan yang terbaik, memberikan kinerja yang terbaik, kemudian juga tentu kita selain memberikan yang terbaik juga bisa memuaskan, memberikan nilai manfaat bagi semua orang tentunya. Saya rasa semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya. Ya mungkin kalau bagi perempuan tentu menyeimbangkan antara keluarga ya sama karir ya. Ya tentu itu mungkin membutuhkan, bagi saya pribadi, alhamdulillah ya keluarga support, dan orang tua terutama itu sangat support banget. Seperti contoh kemarin saya mutasi ke Purwokerto, sementara anak-anak belum kenaikan kelas. Nah, anak-anak ditinggal dulu di Sumatera Barat dan ditemani sama orang tua saya. Jadi orang tua sangat support sebenarnya, dan suami juga support, dan anak-anak bisa memahami juga kondisi ibunya seperti apa. Jadi sebenarnya kita saling komunikasi yang baik, kemudian saling harga menghargai dan menghormati dalam keluarga itu sangat penting sebenarnya. Kalau untuk kesempatan laki-laki perempuan sebenarnya kesempatannya sama sih saat ini.
Ini ngomong masalah keluarga ya Bu ya. Ibu gimana sih Bu triknya buat membagi untuk menyeimbangkan antara keluarga dan karir nih Bu? Karena pastinya seorang anak juga rasanya juga pengen selalu ditemani seorang ibu ya Bu ya. Sebenarnya untuk zaman sekarang dengan adanya teknologi sebenarnya nggak masalah lagi ya. Kalau dulu kan memang teknologi masih terbatas, jadi anak itu pengen selalu dekat ibunya ya. Hakikatnya seorang anak perlu pengen perhatian semuanya. Tapi dengan adanya teknologi kan dimanapun bisa ya Mbak Nila, misalnya saya dinas ke luar kota, tapi dengan teknologi bisa tetap telepon anaknya, memantau anaknya, bisa tetap cerita-cerita quality time bersama anak-anaknya, menjelang tidur, mau curhat, mau apa. Jadi sebenarnya untuk saat-saat ini dengan kemajuan teknologi, tidak hanya telepon, bisa video call, bisa ya cerita, nggak ada halangan sih sebenarnya. Jadi ya waktunya bukan banyaknya waktu yang diukur ya, tapi benar-benar waktu yang ada kita manajemen dengan baik. Ada waktu di luar jam kerja dioptimalkan untuk quality time dengan anak-anak dan suami tentunya. Super berat ya Bu ya untuk keluarga Ibu ya. Alhamdulillah. Tapi memang Nilai pengen nanyain soal mimpi deh Bu. Memang kalau di Bank Indonesia itu memang mimpi Ibu untuk kerja di BI, atau Ibu ada cita-cita lain yang ternyata terhalangkan gitu Bu? Soal cita-cita. Cita-cita ya. Sebenarnya saya karena dari desa ya Mbak Nila, jadi tidak mempunyai cita-cita yang bekerja di BI awalnya ya. Yang namanya anak desa itu cita-citanya ya sama mungkin sama anak-anak yang lain, pengen jadi dokter ya awalnya ya. Nah itu. Tapi kan Ibu S1 akuntansi ya Bu ya. Nah itu begitu masuk kuliahnya ternyata ya itu rezekinya nggak masuk ke nggak lolos ke doktoran, lolosnya akuntansi. Nah berarti Allah sudah memberikan yang terbaik. Saya percaya yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, dan Allah Maha tahu, dan yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik buat kita. Alhamdulillah walaupun saya di akuntansi awalnya emang sedih, kok nggak keterima ke dokteran, tapi dengan terus berpositif thinking, bahwa ini yang terbaik, insya Allah, alhamdulillah memang sampai saat ini saya menyadari ini adalah yang terbaik dari Allah. Kira-kira emang motivasinya apa sih Bu untuk menjadi ibu sekarang nih, sampai titik sekarang sebagai pemimpin di Bank Indonesia Purwokerto? Motivasinya ya itu saya ingat kata orang tua ya, waktu orang tua saya waktu itu lulus kuliah, orang tua cuma bilang kita ini hidup sebelum kuliah SMA udah bilang kita hidup, tujuan hidup kita ini adalah untuk memberikan manfaat buat sesama manusia. Jadi kalau kamu bisa memberikan mencapai posisi yang lebih baik, posisi yang lebih tinggi atau posisi yang lebih baik, kamu akan bisa lebih banyak berbuat baik, lebih banyak memberi keberkahan buat orang lain. Jadi seperti itu sih motivasinya. Jadi setiap apa yang dikerjakan berusaha untuk seoptimal mungkin memberikan yang terbaik, dan setiap dengan memberikan yang terbaik pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Insya Allah dengan itu kinerja semakin meningkat ya, alhamdulillah ya, karir alhamdulillah meningkat, sehingga juga bisa memberikan lebih banyak lagi seperti itu. Itu sesuai itu ya Bu ya, ada dalil ya Bu yang mengatakan Herinas Anfagum Dinas gitu ya Bu ya. Sebaik-baiknya manusia itu untuk bermanfaat untuk orang lain gitu ya Bu ya. Oke Ibu, keren sekali. Oke Ibu, nah mungkin teman-teman Genbi juga penasaran juga ya Bu ya. Kira-kira emang selain teman-teman Genbi juga penasaran nih Bu, di Bank Indonesia Purwokerto itu ada kebijakan apa aja sih Bu untuk khusus buat Gen Z gitu Bu? Buat Gen Z ya? Buat Gen Z. Sebenarnya ini ya, kita itu untuk Gen Z ini lebih mendorong ya teman-teman untuk bisa mengoptimalkan teknologi informasi yang ada ya, terutama digitalisasi. Kita selalu mendorong inovasi bagaimana mengoptimalkan seperti artificial intelligence, kemudian machine learning dalam pelaksanaan tugas mendukung program kerja kita sebenarnya. Jadi kalau dibilang program kerja khusus buat Gen Z, sebenarnya kita ada program budaya kerja yang namanya budaya kerja yang benar-benar mendorong inovasi dan digitalisasi daripada teman-teman
Gen Z ini. Mereka teman-teman dibebaskan sebebas-bebasnya untuk berinovasi, berkreativitas, mau munculin apa, mau menghasilkan output apa, sepanjang untuk mendukung kinerja atau mendukung program kerja, silakan saja untuk berkreativitas, sebenarnya seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman yang Gen B ataupun yang non Gen B itu ternyata ada kebijakan buat kita ya terkait dengan kreativitas kita. Bukannya itu lebih dikembangkan, nantinya akan didukung oleh Bank Indonesia Purwokerto gitu ya Bu ya. Iya. Itu untuk pencapaian Ibu sejauh ini sebagai pemimpin di Bank Indonesia Purwokerto, itu apa aja Bu yang Ibu peroleh sejauh ini? Sebentar, tadi yang ditanya Gen Z atau Gen B sebenarnya? Gen B sama Gen Z. Oh, untuk Gen B. Kalau tadi Gen Z baru. Sebelum pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan ini dulu ya. Yang sebelumnya. Kalau untuk Gen B Purwokerto sebenarnya ya, kita ada program untuk mendorong teman-teman ya. Jadi sebenarnya Gen B ini kita generasi Bank Indonesia ini kita harapkan tidak hanya pintar secara akademis ya. Jadi teman-teman juga punya keterampilan, punya sertifikasi ya, dan juga tentu cerdas secara spiritual ya. Jadi baik pegawai BI maupun Gen B yang penerima beasiswa BI itu harus tidak hanya book smart tapi juga harus street smart dan spiritual smart, itu harapannya ya. Nah, untuk itu kita pada punya program untuk mendorong sertifikasi ya. Jadi teman-teman Gen B semuanya kalau mempunyai ingin mengambil sertifikasi, misalnya terakhir terkait teknologi informasi, terkait apa, ISO apa atau sertifikasi apa, baik terkait teknologi informasi, terkait digitalisasi maupun terkait analis keuangan, financial analysis, ataupun terkait risk management, apapun yang mendukung keterampilan atau kompetensi teman-teman, silakan saja, akan dibiayai oleh BI, oleh Bank Indonesia. Jadi teman-teman mau ngambil sertifikasi apa, baik secara individu, kalau bisa ya berkelompok ya nanti kita support. Jadi teman-teman tidak hanya berdasarkan nilai kuliah, mau ngambil TOEFL juga boleh, mau ngambil kemampuan bahasanya boleh, kemampuan teknis yang lain juga boleh, silakan. Sertifikasi apa aja boleh, financial planner kayak atau financial analis juga silakan, atau yang terkait teknologi informasi juga banyak ya sertifikasinya. Jadi silakan aja teman-teman Gen B. Jadi lulusan Gen B itu sudah memang tidak hanya secara book smart tapi juga punya street smart. Teman-teman. Dari sisi bahasa juga oke ya. Jadi silakan kalau mau ngambil TOEFL atau mengambil apa, nanti bisa di cover di Bank Indonesia Purwokerto. Oke, ternyata di Gen B ternyata juga ada sertifikasi. Ini Dila juga baru tahu nih teman-teman. Ternyata banyak wadah buat kita sebagai Gen B. Ternyata udah di cover semua dari Bank Indonesia Purwokerto gitu ya teman-teman. Mungkin kita boleh mempersiapkan segala macamnya dan mungkin sekalian untuk melijur untuk passion khusus yang mana kita mampu untuk dijalani gitu ya. Nah, ini terkait buat pencapaian Ibu nih, pencapaian apa yang Ibu peroleh sejauh ini sebagai pemimpin di Bank Indonesia Purwokerto? Ya, ini Mbak Nila. Alhamdulillah ya, walaupun kami baru ya, baru 8 bulan menjalani, 8-9 bulan ya, dengan semangat bersama dengan teman-teman BI Purwokerto ya. Tentu saya nggak bisa sendiri Mbak Nila, harus benar dukungan dari teman-teman semua. Alhamdulillah sudah banyak pencapaian. Kita punya 3 rekor muri ya. Rekor muri yang pertama terkait pengguna terbanyak transaksi kris dalam suatu event sport tourism ya. Yang kemarin kris Purwokertoran itu pengguna krisnya terbanyak, itu dapat rekor muri 1. Kemudian yang rekor kedua itu terkait volume transaksi kris terbanyak, itu di event pariwisata ya, yang di Festival Gunung Slamet. Kemudian juga rekor di bidang peserta edukasi CBP terbanyak 2024 ini juga kita dapat rekor muri. Di samping itu kita juga bisa mempertahankan ini standar internasional untuk ISO dokumentasi ya, arsip ISO 15489 ya, kita bisa pertahankan kembali tahun ini. Kemudian kita juga ada penghargaan dari
pemerintah daerah terkait lembaga. Jadi BI Purwokerto sebagai lembaga teraktif pendukung pertanian dan pengendalian inflasi. Iya. Juga dari Basnas kita juga program sosial terbanyak tahun 2024 ini. Kemudian juga dari Dinas Kebudayaan dan Perpustakaan ya, kita sebagai lembaga yang pendukung literasi teraktif ya. Jadi alhamdulillah sih Banyak banget ya Bu ya. ya, sampai itu juga ada kemarin UMKM kita yang bisa dapat buyer dari Singapura ya. Jadi ada ekspor lagi, nambah buyer dari Singapura yang untuk ekspor mokaf ya. Kemudian juga ada salah satu UMKM kita juga masuk ke dalam industri kreatif syariah itu, into Mission Fest gitu sih. Oke, luar biasa sekali ya, pencapaian Ibu sangat banyak, padahal Ibu kategorinya masih baru ya Bu ya, karena baru menjabat tuh 1 Januari 2024 ya Bu ya. 22 Januari 2020. Oh, 22 Januari ya. Tapi itu tadi Mbak Nila, itu bukan pencapaian saya, itu pencapaian teman-teman BI Purwokerto, tentunya bukan saya sendiri. Terus kira-kira untuk program kerja unggulannya di BI Purwokerto itu apa aja Ibu nih? Untuk yang unggulannya. Yang unggulan ya. Unggulannya. Ya alhamdulillah, tadi ada yang lupa tuh, program kerja unggulan kita tuh yang pertama tuh terkait inflasi ya. Di alhamdulillah tahun ini inflasi kita itu udah di kisaran 2%-an. Jadi kita malah di Agustus ini 1,6% secara tahunan. Sebelumnya tahun 2023 itu masih di atas target, di atas sasaran target ya. Kita kan memang 2,5 plus minus 1% ya. 2023 kita di luar target. Nah saat ini di 2024 alhamdulillah sudah terkendali di dalam target sasaran. Itu ada program inovasi kita namanya Kampung Inflasi ya. Ada juga petani milenial, dan juga ada toko TPID tentunya. Itu di bidang pengendalian inflasi. Kemudian di KRIS kita juga banyak program unggulannya. Di KRIS kita ada program sebelumnya kan pasar siap KRIS. Nah untuk tahun ini kita ada terminal siap KRIS. Kita mulai ke sektor transportasi. Kemudian juga untuk penambahan KRIS untuk pariwisata ya, yang sebelumnya baru hanya di beberapa tempat. Tahun ini kita sudah menambah beberapa lokasi wisata yang dikriskan. Kemudian di ekonomi syariah kita punya Infratani ya, Infratani yang mendukung juga upaya pengendalian inflasi. Dibandingkan tahun lalu kita belum ada ya Infratani ya. Kemudian di UMKM ya kita terus programnya tetap mendukung ini untuk pengembangan ekspor tentunya. Oke. Banyak juga ya Bu ya. Terkait program kerja unggulannya dan juga pencapaian Ibu juga lumayan banyak banget ini ya Bu ya. Itu Mbak, itu kerjasama dari sinergi dan kolaborasi dari teman-teman semua dan stakeholder terkait tentunya. Oke. Untuk pengalaman Ibu sebagai di Deputi Provinsi Sumatera Barat ya Bu ya, Kepala Deputi Bank Indonesia Sumatera Barat, dan juga sekarang di Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Nah Ibu kira-kira rasa kesan yang paling berharga itu di mana Bu rasanya? Karena udah berbandingkan ya Bu ya di Sumatera Barat dan juga Purwokerto gitu Bu. Rasanya gimana ya? Tadi Mbak Nila, sebelumnya saya jadi Deputi Kepala Perwakilan ya. Yang tadi sebagaimana disampaikan sebelumnya, prinsip hidup saya ya dimanapun berada kita tetap memberikan yang terbaik dan memberikan yang kita lakukan itu supaya memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat, baik dari sisi nilai manfaatnya maupun jumlah masyarakat yang bisa kita beri gitu loh. Jadi sebenarnya dimanapun ya, baik di Sumber dan sekarang saya diamanahkan di Purwokerto, sebenarnya sama ya. Di sini pun sama teman-teman saya juga bilang kita benar-benar lihat prioritas ya, kita kerja prioritas mana yang benar-benar membutuhkan, kita bisa memberikan nilai lebih dan sesuai dengan visi Bank Indonesia tentunya ya. Dan setiap apa yang kita lakukan berikan yang terbaik ya. Kita jangan setengah-tengah, selalu optimal dan berikan yang terbaik gitu.
Oke, untuk berjuang itu nggak setengah-tengah ya Bu ya, jangan nanggung gitu ya Bu Jangan ya. nanggung, harus yang terbaik dan seoptimal mungkin. Oke. Seperti itu. Dan itu juga kalau bisa masyarakat yang kita berikan lebih banyak, ya itu kita ngambil yang porsi yang lebih banyak seperti itu. Oke. Ini Bu, pertanyaan yang mau terakhir nih Bu. Ibu, fun fact Ibu itu apa sih Bu? Waduh. Iya, pasti teman-teman Gaby penasaran ya kan ya. Emang apa sih Bu buat sekarang Ibu Feni sebagai pemimpin di Bank Indonesia Purwokerto? Fun fact itu apa ya Bu ya? Fun fact-nya apa ya? Nggak tahu juga ya, mungkin saya orangnya fun fact-nya itu adalah orang yang mudah terharu sebenarnya. Jadi seperti misalnya kalau ke klaster ya, ke petani, ke apa, saya tuh suka kadang sedih sendiri gitu loh Mbak Nina. Sering terharu melihat misalnya mereka pakai sandal jepit atau pakaian yang agak robek kayak gitu. Ya Allah, ternyata Bank Indonesia itu di daerah itu sangat bermanfaat bagi mereka, buat kesejahteraan mereka seperti itu. Jadi ya saya orangnya gampang terharu. Kalaupun baca cerita di medsos atau baca di lihat di media sosial ataupun di TV itu juga gampang gampang terharu sebenarnya seperti ini. Jadi itu jadi motivasi sebenarnya. Iya gini, ternyata kita itu harus memberikan manfaat yang lebih gitu, seperti itu. Dan kita sudah diberi rezeki, maksudnya Bank Indonesia Purwokerto sebenarnya juga maksudnya bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, membantu masyarakat seperti itu sih sebenarnya. Mungkin itu memang jalannya Ibu sebagai pemimpin Bank Indonesia Purwokerto ya Bu ya, karena Ibu kan sebenarnya pengen jadi bidan tuh Bu. Ya mungkin kalau sebagai bidan itu atau kedokteran itu, kedokteran ya Bu ya. Kalau sebagai kedokteran itu kan membantu lewat jasmaninya gitu ya Bu ya. Nah sekarang tuh lebih ke ekonominya gitu ya Bu ya. Ya mungkin seperti itu ya. Dengan saya ditaruh di sini misalnya mungkin gitu ya. Dengan ditaruh di BI Purwokerto bisa memberikan manfaat yang lebih dan memberikan yang lebih, dan itu gampang terharu sebenarnya. Jadi kata teman-teman, hati-hati juga Bu, jangan sampai dimanfaatin. Ya, terlalu itu baik berarti itu ya Bu ya. Nah, ada yang bilang seperti itu terlalu ini ya. Sebenarnya kita tetap bisa milih ya teman-teman. Sepanjang kita berbuat baik, kalau ya kita lakukan yang terbaik. Kalau mereka mau ya tetap bisa inilah menyeimbangkan ya. Maksudnya seperti itu, menyeimbangkan perbuatannya dengan risiko yang ada seperti itu. Oke. Ini buat terakhir ya Bu ya, karena waktunya juga udah hampir habis. Ini mungkin buat closing statementnya ada pesan-pesan kesan dan buat teman-teman Genbi nggak Bu nih? Pastinya teman-teman Genbi juga penasaran sama Ibu Feni buat motivasinya ataupun pesannya buat sejauh ini gitu Bu. Pesannya yaitu gunakan waktu sebaik mungkin untuk terus belajar ya, meningkatkan kompetensi akademis, tapi kompetensi akademis tidak saja cukup, tetap belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, keterampilan yang ada, kemudian juga selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Jadilah orang-orang yang benar-benar book smart, street smart, dan spiritual smart tentunya. Jangan berhenti belajar. Insya Allah itu semangat buat saya juga untuk menyelesaikan pendidikan S3-nya juga. Terus belajar. Belajar baik akademis, belajar dari masalah yang ada, dari lingkungan yang ada, dan selalu minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Oke, tepuk tangan teman-teman saya. Saya biasa sekali karena di tengah-tengah kesibukannya Ibu masih banyak waktunya buat podcast kali ini, itu cukup luar biasa. Ini juga mungkin podcast yang sangat spesial ya Bu ya, karena dihadiri sama langsung Ibu Fendi gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast kali ini, dan juga teman-teman yang lain jangan lupa buat nonton episode selanjutnya karena mungkin ada episode yang lebih menarik dari podcast Genbi ini. Dan juga teman-teman buat semuanya, ada pesan penting buat dari Ibu Christofeni ini, yaitu kita gunakan waktu sebaik-baiknya dan jangan lupa untuk belajar dan juga berusaha, dan terapkan prinsip untuk menjadi orang yang bermanfaat karena sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Begitu ya Bu ya. Oke, besok kita akan nantikan lagi di podcast selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.